Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Tentunya harus tetap mematuhi peraturan pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar di rumah di tengah pandemik ya. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapakah tokoh ini? Ya, benar sekali. Tokoh ini adalah Sapardi Djoko Damono. Beliau adalah penyair Indonesia. Karyanya yang paling terkenal yaitu Hujan Bulan Juni. Berikut puisinya dan simak baik-baik ya. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Pengertian puisi. Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga merupakan salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyair. Ciri-ciri puisi yang pertama terdiri atas kumpulan-kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Kedua, baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, setiap baris terakhir berbunyi kata vokal yang terkadang berupa huruf konsonan. Kemudian yang keempat, bahan yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan irama. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua ada tipografi, adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi, kertas, kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Kemudian ada kata konkret, adalah susunan kata yang memungkinkan terjadi imaji kata konkret seperti permata senja, menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Imaji atau citraan adalah pemberian gambar kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, di antaranya adalah citraan penglihatan, citraan pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan penggerakan. Kemudian ada rima atau irama adalah perasaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya tema,
nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Tema atau makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Kemudian ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiennya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Kemudian ada perasaan. Perasaan adalah suatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain sebagainya. Langkah-langkah menulis puisi yang pertama yaitu mencari ide. Tanpa ide, seseorang tidak akan mampu untuk menulis apapun. Oleh karena itu, untuk menulis puisi, seseorang harus mendapatkan ide. Biasanya, ide dapat bersumber dari pengalaman, fakta, empiris, sesuatu yang berkesan atau momentum fakta individu, dan juga dapat bersumber dari imajinasi, fakta imajinasi. Langkah-langkah menulis puisi yang kedua ada merenungkan ide. Proses pengendapan atau perenungan ide dapat dilakukan oleh penyair dengan membuat coret-coretan dalam bentuk tulisan. Ada juga penyair yang mengendapkan ide dengan cara merenungkan ide tersebut selama berjam-jam dan kemudian menggunakannya dalam tulisan. Langkah-langkah menulis puisi yang ketiga adalah penulisan. Jadi, tahap selanjutnya dari proses penciptaan atau menulis puisi adalah menulis ide yang sudah kita dapatkan. Proses menulis artinya bahwa menuangkan dan menumpahkan segala ide yang sudah mengendap dalam diri kita ke dalam bentuk tulisan puisi. Langkah-langkah menulis puisi yang keempat ada editing dan revisi. Pada proses ini adalah proses perbaikan bentuk atau hasil tulisan yang diciptakan. Proses editing terkait dengan perbaikan dari segi kebahasaan dan penulis. Demikian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.